warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar ya. Sebelum belajar ada baiknya kita membaca doa. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doanya ya. Anak-anak, apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Yuk kita tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu minta kepada kalian, coba kalian lihat apakah teman-teman kalian semuanya sudah hadir di dalam kelas? Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, Ibu sekarang akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu mengidentifikasikan organ peredaran darah manusia. Yang kedua, mengetahui fungsi jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, mengetahui proses peredaran darah manusia. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu organ peredaran darah manusia. Benar. Alat peredaran darah. Darah terdapat di seluruh tubuh manusia yang fungsinya adalah untuk mengedarkan bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut antara lain berupa oksigen, makanan, dan lain-lain. Alat peredaran darah dari dalam tubuh adalah terdiri atas yang pertama jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung adalah di rongga dada sebelah kiri yang terlindungi oleh tulang rusuk. Adapun untuk ukuran jantung orang dewasa adalah sebesar kepalan tangan yang beratnya sekitar 300 gram. Bagian jantung terdiri dari 4, yaitu yang pertama serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Terus, di mana letak katup jantung? Letak katup jantung terletak di antara bilik dan serambi yang merupakan pintu penghubung. Pada katup jantung akan bekerja membuka dan menutup sesuai dengan denyut jantung. Pada orang yang sehat, katup akan menutup serapat sekali, sehingga dengan demikian darah yang berada di bilik dan serambi tidak akan tercampur. Kedua, pembuluh darah. Pengertian pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah yang berasal dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau darah yang mengalir dari seluruh bagian tubuh yang menuju ke jantung. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan aliran darahnya, yaitu yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, balik atau vena, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung kita. Untuk cabang pembuluh arteri dan vena, yang terkecil dihubungkan oleh pembuluh kapiler, sedangkan pembuluh arteri terbesar disebut aorta. Proses peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah tertutup, karena peredaran darah yang terjadi pada manusia terjadi di dalam pembuluh darah. Peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu satu, peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Cara kerja jantung adalah sebagai berikut. Apabila kedua serambi mengembang, maka darah akan masuk ke serambi. Yang kedua, apabila kedua serambi menguncup dan bilik mengembang, maka darah dari serambi mengalir masuk ke bilik. Yang ketiga, apabila kedua bilik mengucup, darah keluar dari bilik menuju pembuluh aorta. Denyut nadi dan denyut jantung ditimbulkan karena jantung yang berkontraksi dan merelaksasi dalam satu periode. Denyut nadi pada anak-anak berkisar antara 90-100 denyut per menit. Sedangkan untuk orang yang sudah dewasa berkisar 70-80 denyut per menit. Nah, anak-anak sampai di sini apakah kalian cukup paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke gangguan organ peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah.
Berikut ini adalah contoh dari gangguan organ peredaran darah. Yang pertama yaitu hipertensi. Hipertensi adalah kata lain dari darah tinggi. Alat ukur tekanan darah tinggi apa nak? Benar, tensimeter. Orang yang normal memiliki tekanan tinggi 120 per 80 dikatakan hipertensi jika tekanan darah melebihi 120 per 80. Begitu pula untuk tekanan darah rendah. Tekanan darahnya adalah di bawah 120 per 80. Hipertensi bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Apabila pecahnya pembuluh darah tersebut terjadi di otak, maka disebut stroke. Penyakit stroke bisa mengakibatkan gangguan bicara, dan apabila terjadi stroke parah, maka bisa menyebabkan kematian. Penyebab hipertensi belum bisa diketahui secara pasti, namun diduga disebabkan oleh stres, makan yang berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Pada penyakit jantung bawaan diderita oleh bayi semenjak bayi masih dalam kandungan, pada umumnya berupa kelainan pada katup jantung. Sehingga dengan adanya kelainan pada katup tersebut, maka darah tersebut yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Yang ketiga, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah merupakan penyempitan dari pembuluh arteri yang disebabkan karena adanya penimbunan lemak atau kolesterol. Timbunan lemak tersebut akan membentuk kerak pada dinding arteri, sehingga akibatnya adalah lubang arteri menjadi lebih sempit. Penyempitan tersebut bisa menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah berupa tekanan darah tinggi. Penderita aterosklerosis pada umumnya disebabkan oleh karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Apakah kalian sudah mengerti tentang gangguan pada organ peredaran darah? Kalau sudah mengerti, kita akan lanjutkan kepada memelihara organ peredaran darah. Di bawah ini merupakan pola hidup supaya terhindar dari gangguan peredaran darah. Yang pertama, mengurangi makanan yang berlemak. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, pola makan yang sehat atau 4 sehat 5 sempurna. Dan keempat, mengendalikan terhadap emosi supaya kerja jantung tidak terlalu berat. Baiklah anak-anak, di sini ada terdapat 3 soal yang kita kerjakan sama-sama ya. Yang soal yang pertama, jantung manusia terdiri atas A. 3 serambi dan 2 bilik, B. 1 serambi dan 2 bilik, C. 3 bilik dan 1 serambi, D. 2 serambi dan 2 bilik. Siapa yang bisa jawab? Apa anak-anak jawabannya? B. Benar, 2 serambi dan 2 bilik. Soal yang kedua, pembuluh nadi terbesar disebut, tadi sudah Ibu jelaskan. Apa jawabannya? B. Aorta. Benar. Soal yang ketiga, peredaran darah manusia termasuk peredaran darah A. Tertutup. Benar. Anak-anak Ibu pintar ya semuanya. Hore. Anak-anak, di sini ada PR buat kalian, ada 3 soal. Dikerjakan di buku PR, minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan ya. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Terima kasih ketua kelas. Baiklah Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.